Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Rosidah Erawati M.Hum dan kepada teman-teman PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saya banggakan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan membahas salah satu naskah yang ditulis oleh pengarang dari Jawa Barat, teman-teman. Ya, beliau adalah Pak Utuy Tatang Suntani. Naskah yang kami akan bahas ini berjudul Awal dan Mira, teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ivan Setiawan. Saya Heni Suciati. Dan saya Anissa Nurkofifah. Baik, langsung saja teman-teman, kami akan membahas mengenai naskah drama yang berjudul Awal dan Mira. Nah, di sini saya memiliki naskah drama yang ditulis oleh Pak Utuy Tatang Suntani. Nah, naskah drama ini pertama kali terbit di majalah Indonesia nomor 8 tahun 2 pada bulan Agustus 1951 dan nomor 9 tahun 2 bulan September 1951. Nah, naskah ini menceritakan lika-liku kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1950-an, di mana pada tahun-tahun ini terjadi banyak polemik mulai dari kekerasan, kericuhan maupun kerisauan masyarakat Indonesia. Nah, namun Pak Utuy bisa mengkolaborasi dari peristiwa-peristiwa polemik-polemik yang terjadi pada saat tahun ini dengan membumbui suatu tema yang ada di kehidupan masyarakat kali ini. Misalnya adalah tema yang begitu benar-benar terjadi di kehidupan kita yakni masalah percintaan. Nah, dalam naskah drama ini Pak Utuy membahas percintaan dari tokoh Awal dan Mira. Setelah naskah drama ini dimuat dalam majalah Indonesia, pada akhirnya naskah ini mendapatkan suatu hadiah ataupun penghargaan dari BMKN yang sering kita terkenal dengan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional sebagai naskah drama yang terbaik pada tahun 1952. Kemudian naskah drama ini diterbitkan dalam sebuah buku oleh Balai Pustaka pada tahun 1957. Nah, teman-teman, ternyata ketika naskah drama ini diterbitkan, banyak sekali kalangan siswa maupun mahasiswa di Indonesia maupun luar negeri mementaskan naskah drama yang dibuat oleh Utuy Tatang Suntani. Namun, setelah adanya peristiwa G30 SPKI, naskah drama ini tidak boleh dipentaskan lagi. Mengapa? Karena pemerintahan Orde Baru melarang segala kegiatan, segala bentuk kegiatan-kegiatan maupun buku-buku yang memang berhubungan dengan lembaga kebudayaan rakyat yang mana dinaungi oleh Partai Komunis Indonesia. Namun yang kita perlu garis bawahi bahwa Pak Utuy ini sebelum masuk ke Lekra, beliau sudah menulis banyak karyanya ya yang pasti terkenal di Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu walaupun
karya ini tidak terbit ya, karya ini tidak dipentaskan lagi oleh karena larangan dari pemerintah, mahasiswa-mahasiswa di luar negeri tetap memilih karya Awal dan Mira ini untuk jadikan suatu pentas di kegiatan-kegiatan di luar sana. Baik teman-teman, pasti teman-teman penasaran sebenarnya apa sih cerita di balik naskah drama yang ditulis Pak Utuy Tatang Sontani. Nah, pada naskah drama ini Pak Utuy Tatang Sontani memulai pada tokoh Mira sebagai seorang gadis yang cantik wajahnya maupun keelokan tubuhnya sehingga laki-laki tertarik kepada dirinya seperti itu. Nah, Mira ini berprofesi sebagai penunggu kedai ya, kedai kopi lah ibaratnya, dengan ibunya yang sudah berusia lanjut. Nah, dan Mira ini berasal dari keluarga ataupun keturunan kelompok masyarakat kecil atau masyarakat jelata yang menjadi korban dari kemerdekaan Indonesia ya, yang dia ini dicintai oleh banyak pria dari kalangan dewasa, remaja maupun lansia ya. Begitu wajahnya yang menarik orang-orang di sekitar, membuat kedainya itu sangat ramai ya, dikunjungi oleh para orang-orang sekitar. Nah, salah satu yang menyukai dan mencintai begitu besar kepada sosok Mira adalah Awal. Nah, Awal ini berasal dari keluarga bangsawan ya teman-teman. Ia mencintai begitu besar kepada si Mira ini. Nah, Pak Utuy Tatang Sontani menggambarkan Mira sebagai tokoh perempuan yang memang benar-benar ditegaskan ataupun disoroti sebagai wanita yang benar-benar cantik sehingga ketika muncul dalam sebuah naskah akan menggambarkan sosok wanita yang begitu benar-benar cantik ya. Jadi sehingga orang-orang itu tertarik kepadanya seperti itu. Nah, yang salah satunya adalah Awal ini. Kemudian karena si Awal ini itu berasal dari keluarga bangsawan dan memang mencintai begitu besar kepada Mira, ia sangat berusaha ya agar dekat dengan si Mira. Namun ketika si Awal ini mengajak Mira untuk bepergian, terus untuk berbincang-bincang di luar kedai, Mira ini menolaknya dengan berbagai alasan. Nah, pada suatu hari ketika Mira berada di sebuah kedai, kemudian ada orang yang pergi ke kedainya ya, yakni si baju biru dan si baju putih. Si baju biru dan si baju putih ini datang untuk ya biasa membeli kopi sambil ya melihat seorang gadis cantik yang memang membuat tarik dirinya seperti itu. Nah, ketika itu ada pemuda yang ternyata itu suruhan dari si Awal. Pemuda ini memberikan surat kepada Mira agar Mira itu bisa bertemu Awal di sebuah gadung. Namun Mira ini tetap menolak dengan berbagai alasan, sehingga menyuruh pemuda ini agar berbicara kepada si Awal agar dia itu pergi ke kedai. Nah, setelah dia pergi ke kedai, ternyata si biru dan si baju putih ini mengambil surat yang diberikan oleh si Awal. Nah, ketika Awal mendengar seperti itu, akhirnya Awal emosi dan berkelahi dengan dua orang ini. Biru yang memiliki tubuh besar itu, dan si putih memakai baju putih itu digambarkan sebagai sosok laki-laki yang pendek ya, sedangkan si biru ini bertubuh besar seperti itu. Akhirnya dengan tubuh yang memang dimiliki Awal itu diceritakan sebagai laki-laki yang kurus krempeng gitu,
si Awal ini dalam pergaulan itu terpental ya. Namun tetap saja Mira itu tidak tidak mempedulikan itu. Dia tetap ya udah, dia duduk di kedai saja seperti itu. Akhirnya dengan melihat ini Awal merasa kecewa, merasa tidak menyangka sifat atau ternyata Mira itu acuh tak acuh ketika melihat suatu peristiwa tersebut. Nah, pada suatu ketika setelah kejadian ini terjadi, Mira mulai akan menutup warung kedainya itu ya. Nah, pada saat itu si Awal belum pergi ya teman-teman. Kemudian dia berbincang-bincang banyak sekali kepada Mira. Namun tetap saja ketika Awal mengajak untuk pergi keluar, Mira ini tidak mau teman-teman. Nah, akhirnya karena keyakinannya bahwa Mira ini adalah bertanggung jawab betul untuk menjaga kedainya, untuk mengurusi kedainya bersama dengan ibunya. Awal memiliki pikiran bahwa yang menyebabkan Mira ini tidak mau pergi dengan Awal di luar kedai itu karena ya kedainya ini. Nah, oleh karena itu Awal memutuskan untuk merobohkan kedai ini dan menghancurkan kedai ini. Nah, pada akhirnya kedai ini dihancurkan oleh Awal. Nah, dari semua barang-barang seperti meja, kursi, Awal ini hancurkan. Namun pada saat itu tangan Awal itu berdarah seperti itu ya, yang akhirnya darahnya itu mengalir deras, membuatkannya dia badan itu sempoyongan seperti itu. Nah, pada saat sudah dihancurkan karena Awal ini terjatuh, kemudian bicaranya itu udah mulai tidak jelas, Mira menghampiri si Awal. Nah, pada saat ini ada satu hal yang memang benar mengejutkan si Awal. Itu apa? Ternyata Mira yang begitu pasnya itu sangat cantik, ternyata memiliki kekurangan, yakni kakinya itu buntung seperti itu. Nah, kakinya buntung ini akibat dari kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, ya sudah, oleh karena itu pada saat Mira menghampiri Awal terus mundur karena melihat ya itu adalah kejadian yang memang benar-benar mengejutkan bagi Awal. Akhirnya pupuslah sudah harapan Awal untuk menjadikan seorang pendamping hidup ya, karena kekurangan seperti ini. Baik teman-teman, tadi sudah menerangkan beberapa sinopsis yang memang ada dalam naskah drama ini. Nanti teman-teman bisa baca lengkap dari naskah drama dari Pak Utu Datang Sultan ini. Nah, kemudian setelah saya membacanya, kemudian membaca dari sumber-sumber lain, saya merasakan bahwa ada satu keistimewaan ya, di mana Pak Utuy ini dalam menuliskan naskah drama Awal dan Mira ini mirip sekali dengan cerpen ataupun novel teman-teman. Jadi tidak seperti naskah drama konvensional ya, yang biasanya itu berisikan deretan nama kemudian diikuti oleh dialog ataupun petunjuk petunjuk bagi sutradara ataupun lakon, bagaimana ketika dialog ini ada, kemudian bagaimana pemeran melakukan suatu adegan seperti itu. Nah, dalam naskah drama ini tidak ada ya deretan nama ataupun dialog ataupun kutipan sebagai penjelas bagaimana sutradara atau lakon melakukan suatu adegan. Bisa dilihat di sini teman-teman, tidak ada deretan nama ya, ada nama ataupun diikuti dialog ataupun biasanya itu ada tanda kutip untuk menunjukkan oh ini dalam dialog ini lakon melakukan hal seperti apa. Ini bisa teman-teman benar-benar terlihat seperti bentuk cerpen. Ini teman ada dialog cuman tidak ada deretan nama seperti itu. Nah, ternyata kenapa Pak Utuy menulis seperti ini, karena beliau pernah mengalami atau mendapatkan suatu pengalaman bahwa ada pembaca yang memang
mengeluh ketika membaca naskah drama konvensional yang memang benar-benar hanya ada deretan nama kemudian dialog seperti itu yang memang membingungkan ya untuk mengetahui apa isi bagaimana ceritanya itu seperti apa. Nah, untuk mencapai hal itu pasti pembaca lebih teliti lagi untuk mengetahui sebenarnya apa sih isi dari naskah drama tersebut. Namun Pak Utoy karena melihat keluhan ini, Pak Utoy menulis naskah drama Awal dan Mira ini mirip sekali dengan bentuk cerpen ya teman-teman. Jadi ketika kita membacanya ya jelas saja secara runtut, kemudian kita bisa mudah memahami apa isi dari naskah drama Pak Utoy Tatang Sundani. Nah, hal ini dirasakan juga oleh saya. Saya sebenarnya juga ketika membaca naskah drama dari Sapa Enta yang saya sudah pernah baca itu ya berisi tentang deretan nama, benar-benar deretan tokoh ya, kemudian dialog, dan ketika saya baca benar-benar apa ini, tapi ketika membaca ini saya merasa membaca cerpen gitu, jadi enak untuk dibaca seperti itu. Nah, ini terima kasih, itu adalah penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilakukan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih, mohon maaf, selalu semangat dan sampai jumpa. Nah, setelah tadi kita membahas tentang identitas, sinopsis, dan juga keunggulan dari naskah drama Awal dan Mira, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur naskah. Drama ini merupakan drama satu babak. Untuk itu penceritaannya lebih singkat dibandingkan dengan drama-drama lain yang memiliki lebih dari satu babak. Untuk struktur naskah ini memiliki 5 struktur. Yang pertama yaitu tema, yang kedua itu penokohan dan perwatakan, yang ketiga itu plot, yang keempat itu setting, dan yang kelima itu amanat. Langsung saja untuk yang pertama yaitu tema. Nah, tema dalam drama ini menurut Bon S. Umarjati adalah cinta seorang pemuda menak kepada gadis Rakyat Jelata pada zaman sesudah perang yang banyak mengalami rintangan, bukan hanya perbedaan sosial melainkan juga perbedaan fisik. Seperti yang terdapat pada kutipan singkatnya yaitu, siapa pula yang mengharapkan yang bukan-bukan? Saya tidak mengharapkan yang bukan-bukan dari Mira. Harapan saya dari Mira adalah harapan laki-laki sewajarnya yang menginginkan supaya perempuan itu menjadi kawan hidup laki-laki. Itulah harapan saya, dan harapan itu tidak bukan-bukan. Nah, kutipan tersebut merupakan dialog antara Awal dengan Ibu Mira pada saat Awal ingin bertemu dengan Mira, tetapi Mira malah bersembunyi ke dalam rumah. Dan Ibu Mira berkata bahwa Awal jangan seharusnya menyimpan atau harapan kepada Mira karena mereka berdua memiliki perbedaan sosial dan juga fisik. Selanjutnya yang kedua yaitu penokohan dan perwatakan. Jacob Sumarjo menyatakan bahwa drama ini memiliki struktur yang sangat baik, pelukisan wataknya jelas, serta mempunyai masalah aktual dan mengandung simbolisme. Lalu dalam drama ini memiliki kurang lebih 12 tokoh, yaitu Awal, Mira, Ibu Mira, laki-laki pembeli pertama, si baju putih, si baju biru, pemuda umur 13 tahun, bapak tua, juru potret, wartawan, 2 pemuda berusia di bawah 20 tahun, dan juga laki-laki dan perempuan yang melintas di depan rumah Mira. Satu persatu digambarkan dengan menggunakan perwatakan keadaan fisik. Untuk lebih jelasnya dapat saya paparkan secara ringkas di selanjutnya. Yang pertama yaitu Awal. Awal merupakan tokoh antagonis dan juga sentral yang mempengaruhi jalannya cerita. Awal digambarkan pemuda berusia antara 27 dan 30 tahun. Badannya kurus, rambutnya gondrong tak terpelihara. Dia juga merupakan keturunan golongan atas, yaitu menak. Seperti yang terdapat pada kutipan singkat seperti ini. Laki-laki yang bernama Awal itu berumur antara 27 dan 30 tahun. Badannya kurus, rambutnya gondrong tak terpelihara.
Dan ia datang ke depan kedai dengan langkah lesu terhuyung-huyung. Berat bunyi suaranya yang diperdengarkan di depan Ibu Mira. Nah, dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa si Awal ini memang berusia antara 27 dan 30 tahun. Dan juga kurus serta rambutnya yang gondrong tidak terpelihara. Nah, tokoh selanjutnya yaitu tokoh Mira. Mira merupakan tokoh protagonis dan juga tokoh sentral. Ia merupakan seorang penjual kopi dan memiliki paras yang cantik. Namun di balik itu, ia memiliki kekurangan yaitu kakinya yang cacat akibat peperangan. Seperti pada kutipan singkatnya yaitu, "Ya mas," kata Mira seraya menyapu-nyapu air mata di pipi. "Inilah kenyataanku. Kakiku buntung karena peperangan. Tapi lantaran inilah mas, lantaran aku ke atas cantik dan ke bawah aku buntung. Selama ini aku bagimu merupakan teka-teki. Tapi sekarang," selanjutnya yaitu tokoh Ibu Mira. Tokoh ini merupakan tokoh tritagonis dan juga tokoh utama atau pendukung tokoh sentral. Digambarkan sudah lanjut usia. Seperti pada kutipan singkatnya yaitu ibunya, perempuan sudah berusia lanjut, ada di luar ruangan kedai, asik mengatur-ngatur penempatan dagangan. Selanjutnya yaitu tokoh laki-laki pembeli kopi pertama. Ia digambarkan masih muda dan juga merupakan tokoh pembantu. Seperti yang terdapat pada kutipan singkatnya seperti ini. Dan di depan kedai, di atas bangku, duduk seorang laki-laki masih muda, menghadapi gelas kopi di atas meja. Selanjutnya yaitu tokoh si baju putih dan si baju biru. Mereka merupakan tokoh tritagonis dan juga tokoh utama yang menentang antara si Mira dan juga si Awal. Mereka digambarkan kurang lebih berumur dari 30 tahun. Tetapi si baju putih memiliki badan agak pendek dan si baju biru tinggi besar. Seperti yang terdapat di kutipan singkatnya seperti ini. Dua orang laki-laki datang dari arah kanan, kedua-duanya berumur tidak lebih dari 30 tahun. Yang seorang berbadan besar tinggi dan memakai baju biru, dan seorang lagi yang badannya agak pendek memakai baju putih. Mereka datang ke depan kedai dengan langkah ringan, dan ringan pula suara yang diperdengarkan si baju biru. Tokoh selanjutnya yaitu ada pemuda umur 13 tahun. Tokoh ini adalah tokoh yang mengantarkan surat dari Awal untuk Mira. Tokoh ini merupakan tokoh pembantu. Tokoh ini pula digambarkan berumur kira-kira 13 tahun dan memiliki langkah dan suara yang tegas. Seperti yang terdapat pada kutipan singkatnya seperti ini. Dari kanan datang seorang anak laki-laki kira-kira berumur 13 tahun. Langkahnya tegas dan ucapannya yang diarahkan kepada Mira tegas pula bunyinya. Selanjutnya yaitu ada tokoh bapak tua. Tokoh ini merupakan tokoh pembantu dan ia digambarkan berumur kurang lebih dari 58 tahun, berbaju kampret dan bersarung pelekat. Dibuktikan dengan kutipan singkatnya seperti ini. Dari kanan datang seorang laki-laki tua, berumur lebih kurang 68 tahun, berbaju kampret dan bersarung pelekat. Tokoh selanjutnya yaitu juru potret dan wartawan. Mereka merupakan tokoh pembantu. Juru potret digambarkan memakai celana pendek dan menjinjing kodak, sedangkan wartawan digambarkan memakai kacamata dan memegang map tempat surat-surat di tangannya. Mereka digambarkan pula sebaya dengan tokoh si Awal. Seperti yang terdapat di kutipan singkatnya seperti ini. Yang datang itu dua orang laki-laki. Kedua-duanya sebaya dengan Awal. Datang dari sebelah kanan. Laki-laki yang berjalan di muka bercelana pendek dan menjinjing kodak. Dan seorang lagi memakai kacamata, tangannya memegang map tempat surat-surat. Tokoh selanjutnya yaitu dua orang pemuda.
Mereka adalah tokoh pembantu dan digambarkan masih berusia di bawah 20 tahun. Seperti pada kutipan singkatnya, yaitu pada saat Ibu Mira masuk lagi ke dalam ruangan kedai, datang tergopoh-gopoh dari kiri dua orang pemuda. Kedua-duanya berumur di bawah 20 tahun. Selanjutnya tokoh terakhir yaitu laki-laki dan perempuan yang melintas di depan rumah Mira. Mereka adalah tokoh pembantu juga dan digambarkan menggunakan pakaian yang bagus-bagus. Tetapi tokoh perempuan itu berjalan di muka, sedangkan yang laki berjalan di belakang si perempuan. Seperti pada kutipan singkatnya, yaitu pada saat Ibu Mira menyodorkan gelas kopi susu ke depan si baju biru dan kawannya, lewat ke depan kedai itu dari kanan seorang laki-laki dan seorang perempuan pakaian bagus-bagus. Yang perempuan berjalan di muka dan laki-laki berjalan di belakangnya. Selanjutnya, struktur naskah yang ketiga yaitu ada plot atau alur cerita. Drama ini memiliki alur sirkuler yang ceritanya hanya berkisar satu peristiwa saja. Plot ini saya analisis menggunakan unsur-unsur plot yang menurut Gustav Freytag terdapat di dalam buku Herman J. Waluyo yang berjudul Drama, Teori, dan Pengajarannya. Untuk unsur-unsur yang pertama, yaitu ada exposition atau pelukisan awal cerita. Drama ini memiliki bagian exposition, yaitu pada saat terjadinya peristiwa awal yang dimulai dengan latar waktu dan juga tempat. Seperti yang terdapat pada kutipan singkatnya, yaitu peristiwa ini terjadi pada suatu malam dalam tahun 1951 di depan kedai kopi kepunyaan seorang perempuan cantik bernama Mira. Yang dimaksudkan dengan kedai kopi kepunyaan Mira itu sebenarnya serambi muka dari rumah Mira yang dibangun jadi kedai kopi. Dan rumah Mira itu rumah bambu, kecil tapi masih baru, letaknya menghadap ke jalan, didirikan di atas bekas runtuhan rumah batu yang hancur oleh peperangan, terpencil jauh dari keramaian. Dapat disimpulkan, pelukisan awal cerita dalam drama ini yaitu oleh latar waktu dan juga latar tempat. Latar waktunya yaitu pada saat revolusi tahun 1951 di malam hari dan juga bertempat di serambi rumah Mira yang dijadikan sebagai kedai kopi. Plot selanjutnya yaitu kompilasi atau pertikaian awal. Pada bagian ini terjadi pada saat si baju biru membacakan ulang isi surat dari awal untuk Mira. Awal yang merasa bahwa dia yang menulis surat tersebut, merasa bahwa mereka tidak seharusnya ikut campur untuk urusan orang lain, khususnya surat dari awal untuk si Mira. Seperti pada kutipan singkatnya yaitu awal bangkit berdiri, sebentar ia memandang Mira, kemudian memandang si baju biru. "Perlu apa kau mencampuri surat orang lain?" katanya. "Perlu apa?" kata si awal. Plot selanjutnya yaitu klimaks atau titik puncak cerita. Pada bagian ini, tokoh awal akan bunuh diri karena merasa bahwa Mira tidak mencintainya, seolah-olah cintanya bertepuk sebelah tangan. Begitupun dengan Mira yang tidak mau ikut pulang bersama dengan awal karena ia harus menjaga kedai kopinya. Seperti pada kutipan singkatnya, yaitu "Aku tak akan datang lagi ke hadapanmu, dan tidak ke hadapan siapapun juga." Kau memulihkan diri dengan bunuh diri? Mengapa kau tidak membunuh aku? Sebab aku manusia, bukan badut. Plot selanjutnya yaitu resolusi atau penyelesaian. Bagian ini, Mira mengalah kepada awal karena awal menghancurkan kedainya sehingga membuat tangannya berdarah dan
tubuhnya ambruk ke tanah. Mira menghampiri Awal, tetapi Awal kaget melihat kondisi Mira yang memiliki cacat di kakinya. Mira pun menjelaskan kepada Awal akibat kakinya tersebut adalah peperangan. Tetapi Awal kaget karena kondisi tersebut tidak pernah diketahui oleh siapapun termasuk Awal. Seperti yang terdapat pada kutipan singkatnya, yaitu Mira bangkit berdiri, terus berjalan keluar kedai mendapatkan Awal. Berjalan dengan menggunakan keruk pada kedua kakinya, dan melihat itu Awal yang sudah bernafas pendek-pendek itu mundur. Tangannya yang berdarah meraba kepalanya, matanya yang berkeringat dikedip-kedipkan. Oh, katanya hampir tidak kedengaran, dan ia mundur lagi. Mundur dengan langkah sempoyongan akan jatuh. Ya mas, kata Mira seraya menyapu-nyapu air mata di pipi. Inilah kenyataanku. Kakiku buntung karena peperangan. Tapi lantaran inilah mas, lantaran ke atas aku cantik dan ke bawah aku cacat. Selama ini aku bagimu merupakan teka-teki, tapi sekarang plot terakhir yaitu denouement atau keputusan. Pada bagian ini, tubuh Awal sudah terjatuh ke tanah saat melihat wujud asli Mira. Mira menangis dan merangkul tubuh Awal yang kurus itu. Dia menangis dan mengucapkan, "Aku percaya mas." Dari situlah Mira merasa bahwa cinta Awal begitu besar kepada dirinya. Seperti yang terdapat pada kutipan singkatnya, yaitu dan setelah mengucapkan kalimat itu, ia terjatuh tertelungkup. Segera Mira mendapatkan badan Awal yang kurus itu dirangkul, dan katanya saya mengisak, "Aku percaya mas, aku percaya." Dan setelah itu di depan kedai kopi yang sudah berantakan itu pun terus sunyi. Yang kedengaran hanya isakan Mira. Selanjutnya struktur naskah yang keempat yaitu setting. Drama ini memiliki 3 setting, yaitu setting waktu, setting tempat, dan juga setting suasana. Yang pertama yaitu setting waktu. Pada drama ini mengisahkan kejadian di malam hari pada tahun 1951. Dapat kita lihat di kutipan singkatnya, yaitu peristiwa ini terjadi pada satu malam dalam tahun 1961 di depan kedai kopi kepunyaan seorang perempuan cantik bernama Mirna. Selanjutnya yang kedua yaitu setting tempat. Dalam drama ini tempat ditunjukkan di depan kedai, rumah Mira, dan juga gardu. Seperti yang terdapat pada kutipan singkatnya, yaitu peristiwa ini terjadi pada suatu malam dalam tahun 1961 di depan kedai kopi kepunyaan seorang perempuan cantik bernama Mira. Yang dimaksudkan dengan kedai kopi kepunyaan Mira itu sebenarnya serambi muka dari rumah Mira yang dibangun jadi kedai kopi. Dan rumah Mira itu rumah bambu kecil tapi masih baru, letaknya menghadap ke jalan, didirikan di atas bekas runtuhan rumah batu yang hancur oleh peperangan, terpencil jauh dari keramaian. Untuk menyatakan setting tempat gardu dibuktikan dengan kutipan singkat, yaitu di sana menunggu di gardu. Selanjutnya yaitu setting yang ketiga, yaitu setting suasana. Drama ini memiliki setting suasana yaitu menyedihkan dan juga menegangkan. Struktur naskah yang terakhir yaitu amanat. Dalam drama ini memiliki amanat, yaitu seorang pemuda yang sangat mencintai seorang wanita dan menginginkan wanita itu menjadi pendamping hidupnya dengan segala usaha untuk mendapatkannya, namun tidak membuahkan hasil. Dari drama ini kita dapat simpulkan bahwa jangan sekali-kali merendahkan orang lain serta usahanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah tadi kita membahas tentang struktur naskah, kita beralih ke tekstur naskah.
Karena drama Awal dan Mira ini merupakan drama realisme, jadi kami hanya menggunakan 3 unsur, yaitu unsur dialog, spektakel, dan juga mood. Unsur yang pertama yaitu dialog. Dalam drama ini, meskipun penceritaannya seperti cerita pendek, tetapi tetap menghadirkan dialog antar tokoh. Yang pertama yaitu dialog antara Mira dengan pembeli kopi pertama. Kembali setalen, tapi Mira yang duduk di belakang dagangan tidak mengasih uang pengembalian. Setelah menerima uang dari laki-laki, asik lagi saja ia menyulam. Mana kembali? Tanya laki-laki. Bah, jawab Mira. Betul, selain itu ya setalen, kata Mira lagi. Tapi tidakkah Tuan merasa bahwa Tuan terlalu lama duduk di sini, terlalu lama melihat wajahku? Dialog selanjutnya yaitu Mira dengan Ibu Mira. Setalen saja dihitung, kata Mira setelah laki-laki itu jauh berjalan. Disangkanya kita akan mengasihati kepada orang sekarang. Maklum, sekarang sudah bukan tua Mira, kata ibunya. Sudah 3 malam berturut-turut kita kekurangan pembeli. Rupanya orang sudah pada kehabisan duit. Dialog Ibu Mira dan Awal. Mira ada, Bu? Tidak ada, Den, jawab Ibu Mira. Entah pergi kemana. Sudah lama juga. Selanjutnya dialog Ibu Mira dan si baju biru dan si baju putih. Mana Mira, Bu? Tidak ada, jawab Ibu Mira. Ah, kata si baju putih. Kalau tidak ada Mira, kurang senang kita minum di sini. Biar, susul si baju biru lagi. Kita tunggu sampai dia datang. Buat apa pula lekas pulang? Di rumah juga tidak ada apa-apa. Dialog Mira dan si baju biru serta si baju putih. Sangkamu kau akan disebut pintar lantaran membicarakan orang lain. Ai, Mira ada. Si baju biru berseru. Hampir saja kita percaya bahwa dia tidak ada. Tapi tahu kan sekarang bahwa Mira tidak ada bukan untuk kita, tapi untuk pemuda yang tidak waras otak itu. Hehehe, si baju putih tertawa. Kasihan, sungguh kasihan dengan pemuda yang sial itu. Dialog Mira dengan perempuan berbaju bagus. Kata Mira. Apa arti ludah itu? Takut ada yang direbut. Meludah lagi perempuan yang sudah meludah itu, dan katanya, memangnya? Tapi setelah mengatakan itu, cepat ia berjalan menjauh. Dialog Mira dengan pemuda berumur 13 tahun. Nona Mira? Benar, jawab Mira. Anak laki-laki itu menunjukkan secari kertas. Ini surat. Dari siapa? Dari tuan yang tadi datang di sini. Di mana dia sekarang? Di sana menunggu di gardu. Dialog Mira, Awal, dan Ibu Mira. Kopi, Mas? Ya, jawabnya. Kopi untuk Tuan Awal, Bu, kata Mira kepada ibunya. Pakai susu, Den? Tanya Ibu Mira. Ya, pakai susu. Dialog Mira, Awal, si baju putih, dan si baju biru. Kau bagiku bukan tukang kopi, Mira. Dan aku ingin bicara berdua dengan kau. Jangan di tempatmu sebab ada badut-badut. Karena itu, sudah, tukas Awal. Bicara pada siapa, Bung? Tanya si baju biru. Kau bicara pada siapa? Aku bicara pada Mira. Betul tidak, Mira? Kutunggu engkau di gardu ya, Mira. Dialog Mira dengan 2 pemuda berusia di bawah 20 tahun. Ada apa? Mengapa? Jawab Mira. Jadi tidak ada apa-apa. Loh, kata pemuda yang seorang lagi. Tadi ada yang minta tolong. Tidak ada apa-apa, kata Mira pula. Kalau mau minum, silakan duduk. Selanjutnya dialog Mira dengan Awal. Awal menegakkan kepala memandang Mira. Tak ada yang mesti dibicarakan, tanyanya. Kau anggap antara kita tak ada yang mesti dibicarakan?
antara kita tidak untuk dibicarakan, tapi untuk dirasakan. Jawabanmu jawaban manusia dewi, kata Awal lagi seraya bangkit berdiri. Tetapi sampai mana kau merasakan perasaanku? Aku gelisah, kau tak mau tahu. Aku sakit, kau tak acuh. Aku dihina, kau diam melihat. Tidak, kau tidak merasakan perasaanku. Kau menutup hatimu. Mas, pintu hati hanya dapat dibuka oleh hati. Dan hati saya sudah terbuka untuk mempermainkanku. Itu menurut hatimu. Menurut hatiku, aku tak mempermainkan. Kau tak merasakan rasaku. Itu menurut rasamu. Dialog Mira, Ibu Mira, dan Bapak Tua. Kopi, Pak? Tanya Mira. Jangan. Jawabnya cepat. Teh pahit saja. Kalau minum kopi, nanti bisa tidak tidur. Dan jika di rumah tidak bisa tidur, berat. Dan ia terus menghela nafas dan katanya lagi, ya, kalau rumah yang kudiami sekarang sebesar rumahku dulu, tak apa aku membuka mata di rumah pada malam hari, sebab pemandangan tidak sempit. Tapi rumahku sekarang, namanya sudah bukan rumah, hanya cukup untuk tidur. Tapi di zaman sekarang kan sudah umum begitu, kata Ibu Mira menyodorkan gelas teh pahit. Selanjutnya, dialog Mira, Bapak Tua, dan juga Awal. Jasa banyak apa? Tanya Mira. Orang-orang yang merasa tidak betah di rumah itu di malam hari terpaksa keluar rumah, dan di sini bisa duduk-duduk sambil bicara-bicara melupakan kerudetan. Betul tidak, anak muda? Awal tegak memandang kepada yang mengajak bicara. Tidak, katanya tidak betul. Loh, apa yang tidak betulnya? Bapak seperti orang banyak menganggap Mira sebagai tukang kopi dan datang di sini untuk melupakan kerudetan. Ya begitulah. Dialog Mira dan Bapak Tua. Siapa sih pemuda itu, Mira? Nampaknya dia pintar, tapi tukas Mira. Hanya saya yang tahu siapa dia. Dan kau permainkan dia? Siapa bilang? Dialog Mira, juru potret dan wartawan. Selamat malam, juru potret. Selamat malam, Mira, jawab laki-laki yang menjinjing kodak. Bagaimana? Sudah selesai potretku? Sudah, jawab di celana pendek lagi seraya duduk di atas bangku. Ini ada saya bawa, tapi saya perkenalkan dulu kawan saya ini. Dia wartawan. Dan ia menunduk kepada kawannya, dan kawannya yang disebut wartawan itu manggut pada Mira. Dan Mira yang duduk di belakang dagangan membalas manggut seraya katanya, silakan duduk, terima kasih, jawab si kacamata. Dan ia pun terus duduk di samping kawannya. Dialog Mira, Awal, juru potret, dan wartawan. Dan kau sudah tahu pula, Mira, kata Awal, bahwa jika seorang di zaman sekarang ini meminta sesuatu padamu, itu adalah untuk kepentingan orang itu. Untuk itulah potretmu akan dimuat di dalam majalah. Lagi sekali si kacamata menoleh kepada Awal. Katanya, maaf saudara, kita belum berkenalan. Mendengar omongan saudara, saya sudah tahu mengenai jiwa saudara, jawab Awal. Dan itu bagi saya sudah cukup, lebih cukup daripada mengenal nama atau jabatan. Saudara, kata si kacamata, saya rasa di zaman sekarang ini sudah bukan waktunya lagi untuk menempatkan diri sebagai dewa. Sudah bukan waktunya lagi bicara dengan menggunakan kata-kata yang tidak mudah dipahami. Dari pembacaan tadi merupakan contoh dialog dari naskah drama Awal dan Mira. Saya hanya memberikan kutipan-kutipan singkat mengenai dialog antar tokoh naskah drama tersebut. Selanjutnya yaitu ada spektakel yang akan dibahas oleh kawan saya di slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa itu spektakel. Nah, spektakel itu adalah aspek-aspek visual
dalam sebuah lakon. Nah, spektakel juga mengacu pada pembabakan seperti kostum, tata rias, dan lain-lain. Nah, di sini spektakel saya akan menjelaskan spektakel yang ada dalam naskah Awal dan Mira. Yang pertama, kejadiannya itu di rumah Mira yang menceritakan Mira sedang menyulam dan ibunya sedang membereskan dagangannya. Di dalam kedai tersebut juga terdapat peralatan seperti perabotan untuk membuat kopi seperti di kedai-kedai lainnya. Nah, ada pula di kedai tersebut ada bangku panjang, ada meja, ada rak untuk dagangan makanan. Nah, di situ pula juga ada seorang laki-laki muda yang sedang menyantap segelas kopi. Di sini spektakelnya itu adalah bangku panjang, meja, dan etalase tersebut. Ditambah pula juga keadaannya itu malam hari karena Mira sedang menyulam di bawah lampu. Nah, selanjutnya itu kejadian yang ada di datang seorang laki-laki yang memakai baju biru dan memakai baju putih. Dia duduk untuk mencari Mira, namun Mira tidak ada. Di sini orang itu tidak diketahui namanya siapa, tetapi dia memakai baju putih dan memakai baju biru dan duduk di bangku panjang sambil meminum kopi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang mood. Apa sih itu mood? Mood adalah perasaan seorang aktor yang sedang memainkan drama. Nah, mood yang ada di dalam naskah Awal dan Mira adalah ketika seorang laki-laki yang bernama Awal datang ke kedai kopi Mira dengan berwajah lusuh, lemas, lunglai, dan pula dengan suara berat seperti, "Mira ada, Bu." Awal ini mengucapkan nadanya dengan lemah, dengan keadaannya yang lemah, seperti orang yang sakit. Lalu juga si Awal ini agak mulai kesal dengan Mira yang bertanya, "Mira kemana, Bu?" kepada ibunya. Dia seperti kesal dengan Mira karena Mira tak kunjung datang menemuinya. Namun walaupun dia kesal, dia tetap mempertanyakan Mira dengan sangat lemah dan memperlihatkan atau mendengarkan suaranya yang berat. "Kapan Mira akan menemui saya, Bu?" Dan bertanya sampai kapan Mira tidak datang menemui dia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep artistik pemanggungan. Nah, yang pertama itu ada tata rias, tata kostum, tata lampu, tata alat penerang, dan dekorasi.
Nah, yang pertama itu ada tata rias. Tata rias itu berguna untuk mengubah wajah aktor menjadi lebih sempurna, atau dalam teater dispesifikasikan menjadi seni yang menggambar atau mengubah karakter tokoh pada aktor tersebut. Nah, apa aja sih yang ada di tata rias itu? Misalkan make upnya itu foundationnya harus sama dengan warna kulit aktor tersebut, lipstick dan sebagainya. Misalnya juga si aktor tersebut ingin memerankan sebagai nenek-nenek. Nah, jadi tata rias yang digunakan harus sesuai dengan apa yang si aktor tersebut perankan. Jadi si tata rias tersebut mengubah wajah si aktor menjadi seorang nenek-nenek yang keriput, sudah tua, rambutnya ubanan. Nah, selanjutnya itu ada tata kostum. Tata kostum sendiri itu penunjang pakaian si aktor tersebut. Misalnya aktor tersebut ingin memerankan sebagai Malin Kundang, maka yang digunakan si Malin Kundang itu memakai baju adat Sumatera. Dan tata kostum ini juga penunjangkan ada aksesoris misalnya seperti topi, payung, tas dan sebagainya. Si Malin Kundang kan biasanya memakai baju adat, terus ada keris dan memakai topi. Nah, seperti itu tata kostum yang mendukung. Selanjutnya itu ada tata lampu. Tata lampu ini untuk menunjukkan, tata lampu adalah untuk penata peralatan pencahayaan yang bertujuan sebagai penunjang penerangan ketika aktor tersebut memainkan perannya. Nah, tata lampu ini pertama untuk menerangi si aktor tersebut supaya ketika aktor tersebut bermain lakonnya bisa terlihat jelas oleh penonton yang ada di depannya. Selanjutnya itu tata lampu ini memberikan sifat atau memberikan efek alamiah seperti waktu, jam, suasana, cuaca, dan musim, yang artinya lampu tersebut menunjukkan atau mewakilkan waktu tersebut. Tata lampu ini juga memberikan membantu melukis dekor atau scenery, bertujuan untuk menambahkan nilai warna hingga terdapat efek bayangan, maksud saya efek sinar dan bayangan. Nah, selanjutnya itu tata lampu ini juga memberikan atau melambangkan untuk memperkuat kejiwaan atau jiwa seorang aktor tersebut. Nah, yang selanjutnya itu tata lampu untuk mengekspresikan mood atau atmosfer yang menunjang untuk menambah suasana mood seorang penonton ketika sedang melihat aktor tersebut memerankan tokohnya. Peralatan lampu dalam teater yang paling sederhana harus dimiliki. Yang pertama itu ada strip light, spotlight, dan floodlight.
Nah, eh selanjutnya itu ada dekorasi. Dekorasi ini itu bukan hanya sekedar panggung yang ada dalam gedung, namun yang dipergunakan secara keseluruhan yang ada di gedung tersebut, baik itu panggung sendiri maupun tempat untuk menonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tata rias yang ada di naskah Awal dan Mira. Seperti di sini Mira yang digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik pada masa itu. Namun dia juga kakinya buntung karena akibat penjajahan pada masa itu. Nah, selanjutnya pada tokoh awal. Tokoh awal ini digambarkan sebagai laki-laki yang berumur 27 sampai 30 tahun, memiliki badan yang kurus dan rambut yang gondrong seperti didi urus. Nah, selanjutnya ini ibu, tokoh ibu. Tokoh ibu ini sendiri sudah cukup tua. Nah, selanjutnya itu ada tokoh si biru dan si baju putih. Si kedua tokoh ini, si baju biru dan si baju putih, umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Tokoh si baju biru ini memiliki badan yang tinggi dan si baju putih ini memiliki badan yang cukup lumayan pendek. Selanjutnya tata kostum. Nah, tata kostumnya itu sendiri Mira menutupi kakinya yang buntung itu menggunakan rok panjang, kemudian atau mungkin pada masa itu masih menggunakan kebaya. Jadi roknya itu semacam kain panjang untuk menutupi kakinya. Nah, pada tokoh si ibu ini karena ibu sudah berusia lanjut, mungkin juga masih menggunakan baju kebaya. Selanjutnya itu tokoh si awal. Awal ini yang disebutkan sebagai dari keluarga yang lumayan terpandang, mungkin juga pada saat itu awal memakai pakaian yang cukup bagus dan cukup mewah pada masa itu. Nah, selanjutnya itu ada si tokoh biru dan si tokoh putih. Nah, si tokoh biru ini menggunakan baju biru dan satu lagi menggunakan baju putih. Nah, selanjutnya itu ada tata lampu. Mira yang sedang di warung waktu itu pada malam hari menggunakan lampu yang cukup redup bersama ibunya. Jadi lampu saat digunakan itu lampu yang cukup redup karena menunjukkan pada waktu malam.
karena kejadiannya ini pada dalam satu waktu, jadi penggambaran cahaya itu yang digunakan itu cukup redup. Di sebuah kedai kopi yang kedai kopi biasa, jadi tidak terlalu banyak pencahayaan, jadi tata lampu yang digunakan itu yang cukup redup, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap juga. Nah, selanjutnya itu ada dekorasi, karena tadi tata itu sudah nyambung dengan si tata lampu. Nah, ada tadi dekorasi. Nah, dekorasi ini yang digunakan dalam naskah awal dan Mira itu digambarkan adanya di sebuah desa, di halaman rumah atau serambi rumah yang dijadikan kedai kopi yang sederhana, tersedia bangku panjang, meja, makanan-makanan dan minuman-minuman. Bukan hanya kopi saja, ada juga etalase yang digunakan di sebuah kedai kopi yang cukup sederhana, menggunakan lampu yang redup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.